Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianur Rahmawati, NIM 14014214880, nama presensi 11 dari Rombelka. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan mata kuliah Pendidikan IPA, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sulistiorini MPD dan Ibu Dewi Nilamtias SPD MPD yang berjudul Alat Peraga Neraca Kartesius. Praktikum terkait alat peraga sederhana neraca kartesius dapat diberikan pada kelas 4, tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 2 keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran kedua dengan kompetensi dasar, 3.4 menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar, kemudian 4.4 menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antar gaya dan gerak. Tujuan praktikum ini yaitu untuk mengetahui kemungkinan yang terjadi pada peristiwa benda yang dimaksudkan dalam zat cair sesuai dengan hukum Archimedes yang berbunyi bahwa sebuah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Baik, berikut alat dan bahan yang perlu kita siapkan. Yang pertama ada wadah, atau saya menggunakan 3 buah gelas. Kemudian ada pengaduk, saya menggunakan sendok. Kemudian bahannya yang pertama kita akan menggunakan 3 butir telur. Selanjutnya ada air secukupnya. Dan yang terakhir ada garam. Oke, langkah pertama kita siapkan 3 buah wadah. Saya menggunakan 3 gelas, kemudian kita tuangkan air. Setelah itu kita masukkan garam pada wadah kedua dengan takaran 1 sendok garam. Kemudian di wadah kedua 2 sendok garam. Kita masukkan telurnya ke dalam gelas. Kita aduk pada gelas kedua. Kita aduk juga pada gelas yang ketiga. Kita lihat perbedaannya. Baik, kita akan membahas mengenai hasil pengamatan kita yang sudah kita lakukan. Untuk yang pertama, hasil uji pada gelas pertama yang menunjukkan bahwa telur tenggelam. Berarti massa jenis pada zat cair lebih kecil daripada massa jenis pada telur. Hal ini terjadi karena tekanan ke atas tidak kuat menahan telur untuk tidak tenggelam. Kemudian uji coba yang kedua pada gelas kedua yang menunjukkan bahwa telur melayang. Mengapa demikian? Karena massa jenis pada zat cair sama dengan massa jenis telur, yang dikarenakan zat cair sudah ditambahkan dengan garam sehingga massa jenisnya bertambah dan sama dengan telur. Kemudian percobaan yang terakhir pada gelas ketiga yang menghasilkan telur mengapung. Mengapa demikian? Karena massa jenis zat cair lebih besar daripada massa jenis telur. Hal ini terjadi karena tadi zat cair sudah ditambahkan dengan 2 sendok garam yang tentunya lebih besar dari penambahan pada gelas kedua, sehingga massa jenis zat cair akan bertambah lebih besar atau lebih berat daripada massa jenis pada telur. Kesimpulannya dari hasil eksperimen yang sudah kita lakukan bahwa jika massa zat cair lebih kecil daripada massa benda, maka benda tersebut akan tenggelam. Kemudian yang kedua, jika zat cair sama dengan massa zat benda, maka benda tersebut akan melayang. Dan yang terakhir, jika massa zat cair lebih besar daripada massa benda, maka benda tersebut akan terapung. Hal ini terjadi sesuai dengan hukum Archimedes. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.